A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Reinhard Vega Prawira. Saya dari kelas manajemen 22B. NPM saya 224111104. Saya dari Fakultas Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya materi ke-9, Manajemen Keuangan, yang berjudul Menjelajahi Analisis Struktur Modal. Oke, di slide pertama ini saya akan menjelaskan menjelajahi analisis struktur modal. Apa sih analisis struktur modal itu? Analisis struktur modal adalah cara kita untuk mempelajari cara perusahaan membiayai operasi mereka dan mengelola resiko keuangan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tujuan analisis struktur modal, komponen, perbandingan antara modal sendiri dan hutang, strategi pengelolaan struktur modal, dan manfaat serta resiko yang terkait dengan analisis ini. Oke, kita lanjut ke slide 2. Di sini saya akan menjelaskan tujuan-tujuan analisis struktur modal. Yang pertama yaitu mengoptimalkan struktur modal. Keseimbangan optimal antara modal sendiri dan utang yang membantu perusahaan meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Dan yang kedua yaitu mengukur solvabilitas perusahaan. Menilai seberapa mampu perusahaan membayar kembali hutangnya dan apakah perusahaan memiliki kemampuan keuangan jangka panjang untuk mengatasi kemungkinan kerugian di masa depan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi risiko keuangan. Analisis struktur modal membantu perusahaan untuk mengurangi risiko kebangkrutan dan menghindari masalah keuangan karena terlalu tergantung pada hutang jangka pendek. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen struktur modal. Oke, di sini komponen struktur modal dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu modal sendiri, termasuk saham biasa dan preferen. Sedangkan bond dan pinjaman jangka panjang masuk dalam kategori utang. Dan yang kedua yaitu perbandingan antara modal sendiri dan hutang. Analisis struktur modal menyajikan informasi tentang besaran modal sendiri dan utang untuk memperhatikan kontribusi relatif masing-masing terhadap pembiayaan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu manajemen. Keputusan pengambilan pinjaman dan manajemen modal sendiri harus diambil dengan berhati-hati sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan, risiko keuangan, dan nilai pemegang saham. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke,
yaitu perbandingan antara modal sendiri dan hutang. Yang pertama yaitu yang saya akan jelaskan nilai relatif. Keseimbangan antara modal sendiri dan hutang menentukan nilai saham perusahaan karena nilai perusahaan ditentukan oleh keseimbangan antara risiko dan keuntungan modal sendiri dan hutang. Oke. Yang kedua yaitu biaya modal. Modal sendiri lebih murah daripada pinjaman utang karena pemilik saham perusahaan tidak meminta bunga sebagai imbal hasil mereka. Dan yang terakhir yaitu pajak. Pinjaman utang menciptakan keuntungan pajak bagi perusahaan, sementara dividen modal saham dikenai pajak. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara modal sendiri dan hutang. Yang pertama yaitu nilai relatif. Keseimbangan antara modal sendiri dan hutang menentukan nilai saham perusahaan karena nilai perusahaan ditentukan oleh keseimbangan antara risiko dan keuntungan modal sendiri dan hutang. Dan yang kedua yaitu biaya modal. Apa biaya modal? Biaya modal sendiri lebih murah daripada pinjaman utang karena pemilik saham perusahaan tidak meminta bunga sebagai imbal hasil mereka. Dan yang terakhir yaitu pajak. Pinjaman utang menciptakan keuntungan pajak bagi perusahaan, sementara dividen modal saham dikenai pajak. Saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan struktur modal. Yang pertama yaitu nilai pemegang saham. Pengambilan keputusan tentang modal sendiri, hutang harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dalam mencapai nilai perusahaan yang tinggi. Dua yaitu rasio hutang modal. Perusahaan harus memantau rasio hutang modal secara berkala dan mengusahakan untuk memelihara keseimbangan antara kedua jenis pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan keadaan pasar. Kenapa kita harus memanfaatkan keadaan pasar? Karena perusahaan harus melihat peluang pasar dan memanfaatkan keduanya. Modal sendiri dan utang dalam upaya untuk memperoleh keuntungan jangka panjang. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu manfaat dan resiko struktur modal. Manfaat, di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu memicu pertumbuhan bisnis. Yang kedua, manfaatnya yaitu menyediakan dana untuk investasi besar yang sulit dengan modal sendiri. Dan yang terakhir yaitu mendiversifikasi sumber pendanaan dan memperbaiki keseimbangan modal. Dan yang terakhir yaitu dan selanjutnya yaitu resiko. Resiko juga ada beberapa. Yang pertama yaitu beban cash flow untuk masa depan. Yang kedua, pembayaran bunga secara teratur. Yang ketiga, resiko perubahan suku bunga. Dan yang keempat, risikonya yaitu cara pengelolaan hutang yang buruk telah merusak beberapa organisasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, slide 7, yaitu contoh analisis struktur modal pada perusahaan. Pertama yaitu nilai saham. Ada 3 jenis saham. Saham untuk pemegang saham biasa, saham preferen, dan saham strategis. Nilai total ke semua saham dan rasio hutang modal menentukan nilai saham perusahaan. Yang kedua yaitu keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan harus mempertimbangkan biaya dan risiko terkait serta membuat komitmen jangka panjang dan strategi manajemen risiko. Selanjutnya yaitu analisis risiko. Untuk menganalisis faktor yang berpotensi meningkatkan risiko dan mengevaluasi opsi pengelolaan risiko seperti asuransi atau jenis pembiayaan lainnya. Oke, kita lanjut.
Saya di sini akan menyimpulkan dan merekomendasikan. Analisis struktur modal adalah teknik penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memahami bagaimana sumber pendanaan mereka mempengaruhi keseimbangan antara biaya dan keuntungan. Dalam memutuskan antara modal sendiri dan hutang, perusahaan harus mempertimbangkan tujuan mereka, kemampuan untuk mengatur risiko keuangan, dan bagaimana pengambilan dan lain-lain. Sekian